Halo, selamat malam sobat online semua. Selamat bergabung di Baring Bareng Satria episode kedua. Semoga dimanapun sobat online berada selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. So, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol banyak banget sama teman aku. Nanti akan aku undang. Aduh, nanti akan aku undang ke sini. So, sebelumnya aku bakal invite dulu orangnya. Sebentar. Oke, kita invite. Oke. Halo Gita. Annyeonghaseyo, ya Robun. Annyeonghaseyo. Ayo, Udah Korea banget nih ya, kayak perkenalkan. kayak gitu ya. Ini berasa ada Korea kayaknya di belakangnya. Ini Udah aduh. Korea banget kan. Apa tuh arti? Pokoknya ITZY lah. Oh, pokoknya apa teman-teman semua di sana nih ya Gita. Karena kan sekarang itu saya sering tahu ya, mungkin sering banget ngedengar oh apa kata-kata annyeonghaseyo, Hmm, sarangi gitu. Teman kita, sahabat kita, emak kita aja sampai sering banget mengatakan hal hafal. Hmm. itu. Nah, malam ini aku nih ngundang Kak Gita untuk sharing bareng terkait dengan serba-serbi mahasiswa menghadapi fenomena Hallyu atau Korean Wave nih. Oke, nah sebelumnya mungkin aku kenalin Gita dulu nih ya ke teman-teman yang belum tahu sama Gita. Dwi di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, jurusannya Pariwisataan ya. Program studinya Pariwisata semester 7. Nah, selain aktif sebagai mahasiswa juga jiwa-jiwa kita ini nih punya jiwa-jiwa entrepreneur ya, punya bisnis juga. Terus juga sekarang aktif juga kan ya di kegiatan seni, khususnya menari ya. Modern bisa, tradisional juga bisa. Keren banget gitu. Thank you. Kamsahamnida. Oke. Mungkin kita mau menyapa teman-teman yang ada. Silahkan. Halo teman-temannya Hafiz semuanya. Teman-temannya Hafiz semuanya, selamat datang di live-nya Hafiz bersama saya. Semoga bisa Ya, ini nih sharing pengalaman. betul. Kita Sharing. santai aja ya. Ngobrol-ngobrol Betul, aja. Biasa kita betul kan ngobrol. bahas ringan ya. Benar. Kita masih bisa ya katanya. Energinya masih full. Masih sama ya kayaknya, sama waktu Udah offline. makan? Dah. Udah ya, oke. Jadi kita bisa ngobrol banyak-banyak. Nah, kita mungkin boleh nih. Aku kan mungkin teman-teman semua juga di rumah belum tahu nih. Sebenarnya Gita itu kok bisa terjun langsung ke dunia K-pop itu gimana sih? Awal kenal Korea itu kayak gimana dulu? Oke, jadi awal suka Korea banget itu waktu SD pokoknya. Hmm. Itu dikenalin sama kakak kan. Terus dia kayak ngeplay video Super Junior Bonamana. Pasti banyak yang tahu kan tuh lagunya. Hits banget waktu SD kan. Terus ya udah abis udah tahu Super Junior, terus ngepoin yang lain kayak Shiny, SNSD, Sistar gitu. Jadi kayak seru banget gitu nih K-pop ini tuh kayak rame, ceria gitu. Ah, Gitu sih. emang keluarga K-popers nggak sih sebenarnya? Iya, bener. Bener. Jadi emang udah Jadi saling nge-hype gitu, saling hype oh, aja gitu. jadi saling turunkan dari satu kakak ke adik ya. Bener-bener. Nah, kan maksudnya ketika dikenalin juga kan pasti kan nggak langsung tertarik begitu aja gitu ya. Kan banyak banget kan zaman-zaman itu kan juga ada kayak One Direction atau teman-temannya yang Western dan teman-temannya juga yang viral gitu yang rame gitu. Nah, kenapa Gita malah tertarik gitu sama Korea setelah ditunjukin sama tuh kakak? Karena lagunya enak aja, terus mereka tuh pakai dance gitu kan. Nah, itu tuh bikin nyangkut banget di otak gitu kayak
Bona mana gitu kayak seru aja gitu. Gak Kayak pokoknya ya. iya, langsung nyangkut lah di Nah, otak pokoknya. nah, tapi kan kita sering banget ngedengar pandangan masyarakat gitu ya, gitu ya. Kayak itu K-popers ya, alay, gimana gitu. Nah, lo gimana menanggapi hal tersebut? Sering nggak sih ngedenger-denger? Sering banget sih pasti dulu, terutama dulu ya waktu kayak SD, SMP gitu kan masih orang-orang masih kayak apaan sih K-pop alay banget gitu kan. Itu sering banget sih, tapi nanggepinnya ya udah biasa aja nggak usah dilawan juga, kalau makin dilawan makin kelihatan alaynya nggak sih. Jadi kita diem aja, suka aja gitu kan, urusin K-pop aja daripada urusin orang lain gitu kan. Makin dilawan makin keluar alaynya gitu, jadi ya udah. Jadi stay cool aja. Iya, stay cool aja. Dengerin haters kita. Nah, tapi waktu itu zamannya kita SD tahun berapa tuh Git? 2000 berapa? 2012, kayak 2012. 2012, Iya. 12-an. Itu banyak teman-teman kita join suka sama Korea. Atau masih terhitung jari dulu? Hmm, masih terhitung jari sih ya. Soalnya masih kayak beberapa doang. Yang lainnya paling ya suka Wandi, Justin Bieber, dan western-western itu yang masih suka K-pop paling beberapa doang. Jadi Hmm. agak susah nge-hype-nya dulu kan gitu. Ya udah sama kakak aja. Rumah bersama Kak? Iya, bener. Nah, pasti dong, banyak banget. Kan berarti udah dari 2012, ini 2021. Berarti anniversary ke berapa tahun tuh? Udah mau 10 tahun bersama K-pop gitu. Nah, Udah hampir setengah hidup saya di yes. K-pop. Nah, setengah hidup mendedikasikan hidup untuk para Oni Mm-mm. rasanya. Nah, pasti ada suka dukanya dong. Nah, mungkin apa suka dukanya? Mungkin lebih banyakkan sukanya kali ya daripada dukanya kalau K-pop. Kalau sukanya ya happy gitu kan, terus ngelihat opa-opa kinclong, oni-oni kinclong gitu kan kayak wow, segar banget nih mata, refreshing gitu. Terus lagunya juga kayak bikin semangat banget gitu kan. Kalau dukanya ya paling ya itu yang tadi kayak Satria bilang diejekin, terus habis paling diejekin itu kayak emang ngerti lagunya kayak gitu, kayak nyanyi-nyanyi doang emang ngerti lagunya gitu, artinya apa gitu sih suka dukanya. Oke. Nah, tapi sebelumnya apa ya, kalau bahasa orang Korea itu nge-stand ya. Nah, apa Iya. tuh, Mbak? Apa? Apa tuh? Kita akan siapa kalau di K-pop? eh Kalau di Aduh, agak K-pop, sorry ya agak berisik gitu kan, kalau agak di book. K-pop sekarang lagi nge-stan NCT sih. Kalau dulu banyak banget, tapi sekarang NCT aja gitu. Mungkin teman-teman ada yang apa itu NCT, Kid? Apa sih NCT? Boleh kenalkan dan promosikan siapa Bias? Bias itu ini idola dari segala idola ya. Oh, kita menyebutnya Iya, Bias. bias. Iya, Iya. Bias Cahaya, Bias. oke, jadi kenalin kenalin NCT nih. Ya dong, kan Ya jadi super. baru baru kenal NCT juga baru gitu kan, baru tahun kemarin karena pandemi kan, karena gabut kan mau ngapain, jadi ya udahlah iseng buka YouTube ketemu NCT gitu. Ya juga baru kayak mendalami NCT gitu. Jadi mohon maaf kalau misalkan agak-agak kurang tahu banget gitu kan, karena CNCT ini rame kan, dia membernya ada 23 orang dengan unitnya tuh banyak banget. Unit itu kayak ya kan NCT satu grup, terus ada terpecah lagi NCT 127, NCT Dream, NCT Wavy, NCT U gitu kan. Jadi ya banyak gitu membernya, nggak bisa kayak kenal satu-satu banget gitu tuh, nggak bisa gitu, nggak kayak misalkan kayak EXO gitu kan ada ber-12 ber-9 sekarang. Jadi ya gitu sih. Terus biasnya siapa tuh di NCT? Kalau NCT sekarang Jeno biasku.
Berarti ini NCT and itu kalau main bola udah Wah, dua tim ya. Tuh. iya bener, udah ini, udah bisa versus versus. Oh bahkan mereka tuh punya acara olahraga sendiri gitu, jadi tetap aja rame gitu. Acara olahraga sendiri. Iya dia punya kayak variety show gitu, Hmm? yang isinya eh, main-main games olahraga. Jadi timnya tuh tetap aja rame, satu tim bisa 5 orang terus rame gitu kan. Jadi Oh, ya udah. kayak N atau apa? Aku nggak tahu juga tuh. Kenapa? Ada itu di Ada, YouTube. udah dari tahun kemarin gitu. Jadi rame Oh. banget gitu. Mungkin Jadi nggak pernah olimpiade bos. sendiri, iya. Olimpiade sendiri dia buat menang sendiri gitu kan. Menang atas nama NCT gitu. Berarti dia Indonesia banget sih sebenarnya. Dari kita untuk kita ya. Mm-mm, Mereka bener. itu. Nah tadi dari tiga tuh ya tim kesebelasan yang bisa diversusin Mm. buat Olimpiade. Kamu milih Zeno gitu. Memangnya ada hal menarik apa sih yang bikin kamu tuh tertarik sama si manusia bernama Ali Zeno? Kalau suka sama Jeno, pertama karena dia menarik gitu loh, dari ber-23 menurutku dia paling menarik gitu kan. Kayak paling apa ya, punya karakternya tuh kuat gitu loh, kayak mukanya kan strong banget gitu, jadi kayak gampang dibedain gitu. Terus ya udah kayak lucu orangnya, terus kayak pinter rap, pinter nulis lagu, jadi kayak all in lah istilahnya. Nah, pasti sebagai penggemar apa ada Zeno ada punya sebutan penggemar sendiri nggak ada ya? Tapi Zeno nggak lover ada sih kayak. nggak ada. Nggak. Sebagai penggemar Zeno pasti kan sering nyari tahu dong kehidupan Zeno masa lalu ya gitu ya. Idola kamu gitu. Ada nggak sih hal menarik dari kehidupan Zeno yang kamu resapi gitu, Git? Git, Git kali. Git. Kalau buat Jeno sendiri, yang paling menarik itu soalnya dia eh, udah jadi trainee tuh udah muda banget kan, dari muda, dari 14 tahun gitu kan, sedangkan kita 14 tahun masih belajar banget, dia udah mau jadi idol Anjir. gitu, jadi udah tahu mimpi-mimpinya dia mau kemana gitu. Itu sih yang paling menarik, kayak pokoknya udah tau lah tujuannya dia mau jadi idol, ya udah dia masuk ke SM itu dari 14 tahun. Ada kelakuan, mungkin kebiasaan atau sesuatu yang terjadi di hidup NCT atau mungkin Zeno atau Korean drama atau berhubungan dengan Korea. Kamu nggak sih, Git? Untuk kehidupan Kalau K-pop sih ya paling ini sih, eh, yang bisa dibuat kehidupan aku itu paling yang kayak jangan menyerah gitu. Soalnya kan trainee itu kan, masa trainee itu kan udah susah banget ya. Terus mereka debut juga pasti pressure-nya lebih gede kan daripada trainee. Jadi itu sih yang kayak bikin motivasi gitu. Mereka aja dengan pressure segede itu masih bisa hidup, masih bisa nampilin yang performance yang bagus gitu. Masa saya nggak bisa begitu. Saya harus gitu. juga Jadi bisa. doang ya. Kak Jul Mm, tahun katanya masih jajan es krim di warung, dia sudah ya sudah berpikir. berlatih. Tapi kan kayak gitu itu kan pasti banyak ini ya gitu ya. Ada yang suka dan ada yang pro dan kontra. Apalagi kan dia masih termasuk di bawah umur kan ya, 14 tahun gitu dia. Iya. Waktu in gitu. Nah, tapi sebenarnya menurut kita sendiri ini pandangan kita ya sebagai ya K-popers awam gitu ngelihatnya sebenarnya oke nggak sih yang bawah umur untuk join di dunia K-pop kayak gitu? Eh, Oke-oke aja sih, soalnya dari cerita mereka juga treatmentnya mereka sama eh, treatmentnya mereka sama trainee yang agak dewasa itu beda gitu. Jadi ya mereka kayak di treatment itu seumur mereka gitu, dibeliin es krim, dikasih vitamin segala macam sama agensinya. Jadi ya nggak apa-apa gitu, malah bagus sih. Oh iya, soalnya kan pasti banyak faktor-faktor psikologi, ya, psikis kayak gitu kan Hmm. ya. Karena kan banyak banget kalau kita nonton di YouTube ya, kita search wah apa kelam para para idol. Nah,
kita khawatir nggak sih sebenarnya kalau anak bangsa J yang untuk join ke depan atau kayak gimana? Atau oke-oke aja? Kenapa Fis agak putus-putus tadi? Oh iya, sorry sorry sorry. Kedengar sekarang? Bentar, kayaknya mesti buka ini deh. Buka apa nih kak? Headset kak. Oke, udah. Kedengeran kak? Oh ya di sini lagi azan juga sih kak sebetulnya, jadi agak Oh, ramai ya mungkin. iya. Nah, jadi kan biasanya kalau kita searching YouTube gitu ya kayak banyak banget yang ngebahas konspirasi-konspirasi K-pop, terus kayak kehidupan kelam para artis K-pop gitu yang tidak semudah yang kita lihat gitu, yang kayaknya jadi artis tuh enak, jadi K-pop apa jadi trainee itu tuh suatu hal yang sangat indah gitu. Nah, kalau pandangan kita sendiri untuk orang-orang yang mau join kayak gitu dan khususnya yang di bawah umur kayak Jeno dan kawan-kawannya itu kayak gimana sih Git? Kalau aku sebenarnya se selagi itu passion mereka, mimpi mereka itu nggak apa-apa sih, asal ya mental mereka aja gitu yang harus kuat gitu kan, karena nggak banyak ya yang maksudnya yang trainee tapi nggak jadi debut itu kan karena mental mereka nggak kuat gitu kan, banyak pressure-nya juga gitu kan dari mungkin pelatih gitu. Gak apa-apa sih sebenarnya kalau misalkan kayak Jeno tadi di bawah umur gitu kan, jadi mereka debutnya juga lebih cepet, terus achievementnya jadi bisa lebih banyak gitu di K-pop gitu. Gak apa-apa mau Oh, awal gitu. karirnya jadi lebih panjang ya sebenarnya Iya. ya. Benar-benar. Nah, dari berbagai kisah yang sudah ter teresapi oleh Kak Gita gitu ya, pasti kan banyak banget yang menjadi inspirasi ya. Salah satunya itu kan sekarang yang berkembang itu tentang bisnis ya kayak kayak banyak banget orang-orang yang ngejualin apa K-pop stuff ya bahasanya mungkin ya. Ya, Sesuatu yang sangat identik banget sama mahasiswa gitu loh, Kak. Kayak mahasiswa itu identik banget sama peritilan-peritilan yang apa photocard, ngejual hal-hal yang kayak gitu. Nah, itu menurut kita gimana sih, itu hal yang positif atau kayak gimana sebetulnya? kalau bisa lihat peluangnya gitu, kayak bisa lihat peluang dari K-pop staff itu, bisa maksudnya lihat peluang bisnisnya gitu ya, itu positif sih kataku. Tapi kalau misalkan kita sebagai konsumen doang gitu, menurut aku kurang ya. Kayak misalkan photocard K-pop itu kan banyak banget dan harganya tuh bermacam-macam gitu kan, kayak K-pop staff juga nggak terlalu murah gitu kan, jadi kalau kita cuman konsumsi jadi kayak kurang kurang ini aja kok, kurang apa, kurang bermanfaat gitu. Terus kalau misalkan kita bisa lihat peluangnya, baru menurut aku kayak bermanfaat. Oke. Sebenarnya kalau menurut kita sendiri gede nggak sih peluangnya untuk join berbisnis dari dunia K-pop? Pasarnya ada nggak sih sebenarnya? Atau kuat nggak? Pasarnya kalau dibilang banyak, banyak banget itu sekarang lagi kan, sekarang K-pop lagi banyak banget kan, grupnya lagi in banget lah, pokoknya banyak grup yang lagi in banget gitu. Jadi peluangnya itu banyak banget gitu. Kita bisa bisa aja gitu kita bikin K-pop staff tuh nggak selalu yang maksudnya yang selalu official gitu, kita jualin K-pop staff tuh nggak selalu yang official, bisa aja kita kayak jualin gelangnya mereka gitu, dari aksesoris yang mereka pakai tuh itu juga udah banyak banget yang beli gitu. Jadi gitu sih Oh, bang, kita kita masang produk aja misalkan kayak gelangnya NCT Jeno gitu, ntar banyak banget yang beli pasti gitu loh. oh benar-benar benar sih. Karena the power namanya tadi udah gede juga ya. Jadi peluang orang untuk membeli produk kita tuh jadi besar juga ya kayak. Banget sih. Tapi masalah nggak sih sebenarnya, kan banyak tuh ya. Kadang-kadang kalau apalagi teman-teman yang suka di Twitter atau di mana banyak banget yang ngejualin produk-produk, kan ada yang official, ada yang unofficial ya kayak sebenarnya. Kayak photocard buatan segala macam. Nah, sebenarnya itu tuh boleh nggak sih sebenarnya Kak? Kalau yang photocard kurang tahu sih ya kalau kena copyright apa enggak, tapi kalau misalkan kayak eh, kayak staff-staff yang kita bikin handmade gitu sih kayaknya nggak masalah gitu. Selagi itu nggak bikin si idolnya terjerumus ke yang negatif kan nggak masalah gitu. Benar-benar. Iya sih. Selagi bisa, berarti ini sebenarnya peluang untuk anak-anak mahasiswa untuk bisa mendapatkan cuan dari dunia K-pop ini manfaatnya banyak juga ya selain iya, iya. Selain Jadi menurut kita Kak Gita nih. nggak
pemasukannya tuh nggak cuma buat diri kita sendiri, tapi kita juga bisa kasih buat si Opa itu dengan beli album K-pop gitu. Jadi sama ini sama simbiosis mutualisme lah intinya. Oh, benar-benar. Jadi kita membangun ekonomi lokal kita juga ya. Benar. Bener. Nah, ada menurut Kak Gita sendiri apalagi sih peluang bisnis yang bisa dihasilkan dari join ke dunia K-pop? Hmm, Kayaknya sekarang sih ya lagi ini tuh si photocard itu ya kita bisa jual nggak cuman photocardnya aja tapi kayak binder bahkan kayak plastik pelindungnya itu juga banyak yang cari gitu jadi banyak banget peluangnya di dalam misalkan nih kita pengen bisnisnya ke photocard aja dah photocard itu tuh perintilannya juga banyak banget kebutuhan orang-orang yang koleksi photocard itu banyak banget jadi kayak banyak aja sih pasti peluang peluang bisnisnya itu buat ngejualin apapun yang dibutuhin sama kolektor photocard ini. Nah, sebagai orang yang juga sudah terjun ya ke dunia bisnis dan juga aku ngeliat beberapa produknya kita kan juga kayak ngebuat beberapa, kalau nggak salah apa tik, aku nggak tahu cara ngomongnya gimana itu Tik dai, ya tik dai. tik dye kaos-kaos yang apa remesan itu. Nah, itu kan dipakai modelnya itu ngejual model yang dipakai sama Jaemin atau Jeno atau idol lain-lain kan. Nah, pasti ada hambatan juga dong dalam memasarkannya atau kendalanya. Nah, sepengalamannya Gita, susahnya apa sih ngejual produk K-pop itu? Kalau susahnya paling musiman ya, karena K-pop itu kan pasti dia selalu ngeluarin inovasi baru, apa baju baru gitu kan, idol sering pakai baju yang lain-lain gitu kan. Jadi misalkan kalau dari kasusnya Tik Day itu kan kita jualan kaos tie dye yang mirip-mirip K-pop gitu kan. Nah itu tuh nggak terlalu apa ya nggak terlalu lama gitu loh innya. Jadi cuman misalkan si Hechan pakai minggu ini palingan cuma sampai 2 bulan gitu yang rame yang beli terus kita mesti kreatif ganti-ganti ini sih nyari-nyari model idol yang lain yang pakai tie dye gitu jadi kita eh, ikutin model-model mereka juga gitu. Oke, berarti kita nggak bisa sebatas cuman nge-stand ke satu idol atau satu itu doang ya, karena mereka juga fashionnya kan berubah-berubah juga ya. Bener. Jadi nggak bisa cuman kita eh, dari apa dari inspirasinya dari NCT doang gitu kan karena setiap hari NCT nggak pakai tie dye juga kan gitu jadi kita ganti siapa yang lain misalkan BTS yang pakai atau TXT Hmm, gitu jadi kita benar. lihat-lihat idol juga gitu. Oke. Nah, kalau apa lagi nih Kak? Biasanya kan kemarin aku juga ngeliat setelah ngejual tie-dye itu kalau nggak salah ada produk baru lagi tuh yang untuk masker. Ya Apa itu tuh? stress gitu. Strap mask. Iya Nah, itu bener itu juga terinspirasi. inspirasinya dari ini NCT gitu. Jadi ada satu video mereka kayak bikin strap mask gitu terus dibagiin ke member-member yang lain. Nah, itu kan kayak rame juga tuh yang kayak lihat gitu kan. Jadi kita kayak oh seru nih bikin bikin apa namanya bikin strap mask gitu kan. Terus juga berguna gitu kan apalagi di masa pandemi gini buat biar si maskernya nggak kemana-mana gitu. Jadi ya kita Biar bikin gak itu kabur ya. biar gak kabur ya kita taruh di mana ntar hilang gitu kan. Jadi kita juga lihat manfaat dari si strap mask ini. Oh, berarti bener-bener sebenarnya iya ya, berarti ngelihat peluangnya banget ya, Git. Yang lagi Iya, ngetren terus ada hubungannya gitu, cari link sama si iya, idolnya gitu ya. Ah, keren keren keren. Di sini ada fans Big Bang katanya tuh Kak di sini. Ada Stray Kids, ada, ada yang request tuh buat tie-dye mungkin nanti next. Mungkin new Stray Kids-nya ya, kayak tie-dye dulu baru tik di tik ya, dye tik dah. gitu. Oh, oke. Nah, untuk kedepannya masih kebayang nggak sih Kak bakal terus melanjutkan bisnis di Tikdai ini Tikdai ya Tikdai bahasanya Tikdai ini atau mungkin ada inspirasi mau buka launching sesuatu yang baru nanti? Kalau sekarang kalau tik dai mungkin lagi nggak dulu ya karena lagi sibuk juga kan sama yang urusan lain gitu, urusan yang lain gitu kan. Jadi nggak bisa on ke K-pop tuh setiap
hari gitu kan, kayak yang kemarin-kemarin gitu kan, karena Tik Day juga dibuatnya pas pandemi gitu kan, pas lagi kita bingung ngapain di rumah gitu kan. Jadi ya udah pas sekarang kan lagi ada urusan lain gitu, jadi Tik Day-nya nggak dulu. Kalau misalkan buat peluangnya ke depan pasti ada sih, kayak mungkin mau bikin aksesoris kayak gelang gitu, Hmm. gelang-gelang, cincin yang Oh, dipakai K-pop idol. peritilan-peritilannya berarti ya, yang melekat gitu. Iya, Iya, Tidai. Kalau TikTok nanti, gue, joget saya. nah mungkin buat teman-teman semua yang mau nanya, boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Nanti langsung ngobrol aja, kita santai banget ya teman-teman di sini. Oke Kita banget. santai dengan kalian, Ada yang kita mau santai. cerita, sharing tentang K-drama yang lagi ditonton juga boleh gitu. Boleh banget tuh. Atau Buat yang mau kalian request buat join live bareng kita bertiga juga boleh boleh ya. banget. Nggak apa-apa Pisau yang lagi mau banget join ke nih kita. Charles. Lagi service Charles. Iya, kayaknya Piscaus gabut ya. Boleh nih, Kak. Charles Gabut. kayaknya interest banget nih buat join. Nah, tadi sempat bahas K-drama tuh, Git. Nah, kamu sekarang ikutin K-drama nggak? Nggak ya? Nggak tahu. Enggak, Karena lagi enggak, lagi K-pop aja pada. sekarang. Iya, K-drama kan lagi naik banget, lagi banyak banget tuh yang ini. Siapa? Nabi, Yonabi itu. Oh ya, kupu-kupu ya. Yes, kupu-kupu itu. Tapi Tapi nggak sebenarnya ngikutin. iya, aku yang nggak nonton juga. Aku nggak nonton ya. Nggak tahu kita nonton nggak? Nggak nonton. Kayak nonton ya. Cuman vibes itu nyampe banget gak sih? Kayak di mana-mana orang-orang. Wah, kayak kayak di Twitter tuh pasti kalau misalkan ada episode baru rame gitu kan, yang ini kenapa sih si ini begini, kenapa sih ini begini gitu kan. Sama juga yang waktu kayak startup kan, Itaewon Class tuh rame banget pokoknya. Kayak kita juga yang bukan nonton K-drama gitu, jadi tahu. Nah, ada pertanyaan berat nih dari Kak Rizkia Ans. Pandangan Kak Gita terhadap survei yang belakangan lagi hangat nih tentang tweet terbanyak soal K-popers itu berasal dari Indonesia, gimana tuh Kak? Nah, iya itu kemarin sempet heboh juga tuh di Volkatif Iya, ya kalau nggak salah. Nah, iya itu kan ada influencer yang komen juga kan yang kayak miris gitu kan. Tapi hmm, itu tuh menurut aku kayak ya tergantung, karena kan K-pop itu kan platformnya banyak kan buat K-popers kan, banyak, maksudnya K-popers banyak yang make. Mungkin di Facebook beda lagi pencariannya, bukan K-pop, jadi itu nggak bisa dilihat sama rata aja si si apa si remaja-remaja Indonesia nih suka banget sama K-pop, kenapa sih budaya Indonesianya enggak gitu kan, kayak gitu sih, nggak bisa disamaratain tuh. hmm, iya no katanya oh dia penggemar ini ya Yonabi katanya dia. Tuh Agak, Rizky, agak Rizky korban. boleh nggak sih sharing, dia kan suka K-drama. Boleh boleh banget Buat ya. K-drama gitu. Kalau kan dari point of view K-pop. Boleh kalau mau join request aja di kolom di bawah. Nah, tadi tuh jadi menarik nih ya, Git. Kan tadi ngebahas tentang tweet tadi katanya kita nggak bisa mukul rata bahwa semangat itu tentang K-pop atau mendukung yang lain. Nah, cuma kan ada juga pihak-pihak yang memandang dari sisi yang lain seperti lah itu tuh kalian berarti ngedukung ini dong negara lain berkembang dong. Kalian mendukung budaya lain untuk berkembang, bukan mendukung budaya sendiri gitu bahasanya. Nah, itu gimana tuh, Git? Itu Menurut lo? menurut aku kayak kayak itu kan kelihatan di atasnya aja gitu kan. Sebenarnya di dalam komunitas K-popnya itu banyak banyak kok orang-orang yang apa namanya? Yang ngembangin budaya Indonesia sendiri, kayak misalkan komunitas dance cover gitu kan. Sekarang ini tuh lagi banyak yang ikutan dance cover gitu kan. Terus mereka sambil ngelestariin budaya Indonesia dengan cara pakai kostum dikolaborasiin sama budaya Indonesia gitu. Jadi ada unsur-unsur batiknya itu kostumnya atau kebayanya. Jadi kayak keren aja gitu. Oke, jadi sebenarnya dengan menjadi K-popers kita juga tetap bisa mempromosikan budaya lokal ya. Ini aku mau mention aja salah satu. Pokoknya Wah, menurut aku tuh boleh. keren banget si dance cover crew ini, namanya Pink Panda kalau kamu tahu. Itu Hmm, kayak keren banget pokoknya. Mereka kan tampil lomba depan Blackpink, dan itu tuh mereka pakai ornamen, ada kebaya atau batik ya kalau nggak salah, pokoknya itu keren banget. Berarti kan itu kayak salah satu cara mempromosiin
budaya Indonesia tuh dengan cara itu, si ornamen-ornamen itu kan makin bikin eye-catching gitu. Ini apa sih gitu. Nah, Kayak keren banget. benar-benar sih. Oh, katanya tadi Kak Rizky nggak bisa join, katanya habis balik, habis karaokean. Jadi suaranya mungkin agak serak, tidak bisa bergabung. Iya, nggak apa-apa. Nah, tadi juga tuh menarik banget, Git. Ketika kita ngebicarain tentang tadi kayak Pink Panda itu kan salah satu grup yang membanggakan Indonesia juga ya, karena dia menang nggak sih yang untuk tampil di depan Blackpink itu kan ya. Menang. Nah, terus kan mereka menggunakan kebaya atau sesuatu yang berornamen Indonesia dengan menggabungkan gitu ya, bahkan Indonesia dengan unsur-unsur modern. Nah, ada juga tuh orang-orang yang memandang bahwa "Ih, itu kan bukan sesuatu yang Indonesia asli, itu mencampurkan budaya, nanti budaya kita hilang segala macam." Nah, pandangan kita tuh kayak gimana dengan hal-hal Kalau orang-orang kayak gitu? menurutku kayak gitu, ya biarin aja nggak sih, kayak kayak itu tuh salah satu caranya Pink Panda buat ngepromosin Indonesia, walaupun emang bukan budaya Indonesia banget, walaupun bukan Indonesia banget, tapi tetap tetap aja mereka bisa kayak ngebanggain Indonesia gitu. Tetap aja nama Indonesia tuh keangkat gitu. Karena mereka menang, karena mereka pakai ornamen batik itu gitu. Jadi sama aja gitu. Ngepromosin Benar-benar. Indonesia bukan aslinya Dan banget. sebetulnya malah dengan walaupun itu sebenarnya cara supaya budaya Indonesia bertahan juga ya. Kalau misalnya kita tidak beradaptasi, mungkin malah hilang gitu. Lebih baik disesuaikan dan juga lebih dikenal justru ya. Udah itu Nah, kan kayak sorry. apa, mereka tuh kayak global gitu kan, ini yang kan nggak melulu Hmm, tradisional gitu kan, kalau memperkenalkan budaya nggak harus tradisional gitu kan. Jadi dengan yang kolaborasi itu tuh budaya Korea antar Indonesia, jadi kayak bisa makin terkenal gitu. Malah itu yang bikin makin terkenal. benar. Katanya Kak bahas tentang Friday Norebang dong. Nah, aku nggak tahu tuh apa Friday Norebang. Aduh, Norebang tuh kayak itu ya, Norebang kan bahasa bahasa Koreanya dari karaoke gitu kan ya. Jadi eh, adalah itu di Instagram kayak event-event. Sekarang sih lagi offline ya, lagi online maksudnya, lagi online gitu. Jadi ya tiap minggu, nggak tiap minggu maksudnya, tiap akhir tiap Jumat lah, pokoknya tiap Jumat tuh ada event itu, event karaoke bareng-bareng gitu di YouTube kalau sekarang. Karo Lagu-lagunya karaoke. kalau kayak Korea. Oh, ini yang kalian pernah di Bandung itu ya, Git? Maksud, oh, iya kan sih? Iya, iya bener. Ah, Iya bener. Itu seru sekarang kalau banget virtual, guys. Kalau offline. kalau Ya virtual kalau terus virtual kita serunya kayak di nonton. komen aja, kayak ya gitu, serunya di komen aja, jadi kayak wah SNSD, wah Sunmi gitu. Oh iya, memang pengalaman ya. Suka jadi top komen ya, masuk ke screenshot artis-artis. Kak Gita ini, di mana tuh katanya? Ya kalau offline di Bandung. Di Bandung. Kalau online ya itu di YouTube. Kalau online kadang di IG live. Hmm, Julian boleh masa kamu langsung. nggak tahu sih, Julian, kalau itu acara rame-rame gitu kan di Bandung. Situlah di Hmm. daerah Dago, Jul. Nanti ajak ya gitu ya. Aku juga belum pernah loh Git. Jadi banget ajak aku. Oh iya, aku belum, harus nyobain sih soalnya banyak banget lagu-lagu ini, lagu-lagu Sunmi sama girl band. Siap. Ini kan jangan lupa untuk nonton comebacknya Sunmi ya. Sebentar lagi teman-teman. Aku boleh tanya gak sih sama Hafiz? Sekarang Ya, Hafiz oh, dong oke. yang ini, yang balik nyeritain gimana kok bisa tahu Korea gitu kan. Gimana, Fis? Ini saya jadi narasumber nih ya. Gak apa, ngobrol aja, pengen tahu kan. Ya, kalau aku juga masih kurang lebih kayak zamannya SD SD kita dulu tuh.
masih zaman pakai handphone apa tuh ya yang kecil ya, apa sih HP, apa namanya sebutannya tuh? Apa tuh? Iya, iya, BlackBerry. Iya, iya, Nokia Nokia, tapi udah mulai Nokia yang bergambar gitu gitu kan. Nah, itu kan dimulai dari teman, ada beberapa teman yang kan zaman dulu kan jarang orang stream ya, ngedownload video-video itu di-download. Nah, jadi kalau istirahat gitu-gitu itu mereka nontonin itu video, terus kayak saling kirim Bluetooth lewat Bluetooth gitu loh. Lu punya video baru apa? Kirim lewat Bener, Bluetooth. bener. Iya gak sih? Zaman-zaman Bluetooth. Jadi kan penasaran ya, kita ya nggak tahu apa-apa ini. Orang ngapain sih bagi-bagi Bluetooth apa sih gitu? Kok excited itu gitu? Tuker-tukerannya lewat Bluetooth gitu. Ternyata ya itu tukeran video-video itu, dan itu tuh lagi ngetren banget Super Junior dan apa tuh yang cewek tuh? SNSD ya. Ya, SNSD. Dan SD apa yang dengan legging yang warna-warni itu. Oh, Ji. Yang ngebuat semua orang itu pada pakai legging kayak gitu. Rizkia. Bener. Masih ada nggak sih itu Porsche? Udah seragam kita sama gitu ya, kayak dulu kita nungguin nungguin MV dari temen gitu kan, video Korea dari temen gitu. Iya, jadi kita tahunya tuh gara-gara ya mereka punya kirim lewat Bluetooth, tapi tersebar begitu cepat ya. Padahal kalau Bluetooth kan harus deketan ya kita ngirimnya. Berarti begitu cepatnya gitu budaya Korea itu tersebar gitu. Itu sih dulu menariknya gara-gara Keren. Iya, iya. band. Stop. Ini kayaknya berpengalaman ya Iya. Rizkia dan Rizkiaos ini. Jadi kayak kita struggle-nya dulu sama ya, tapi kayak pikirin gak sih kita dulu waktu SD gitu kan. Waktu SD tuh kita nonton video music video Korea tuh resolusinya masih masih ini banget, masih jelek banget dulu kan. Masih masih 124 atau 360 gitu kan. Masih kayak, tapi kita bisa ngeliat nih orang ganteng gitu ya. Kenapa coba? Keren banget. Padahal dia kayaknya kecil Keren. banget ya. Mata itu kayak Iya, bisa menangkap. bener. Sedangkan sekarang pas Bisa menangkap nih siapa. kurang gede. Terus sekarang Abang, terus dulu tuh bisa tahu siapa siapanya gitu loh, keren banget. bener-bener. Gambar cover lagunya abang-abang. Bener-bener. Ya itulah ya, menarik banget kan. Kayaknya dari situ ya mulai ada akhirnya mendorong adanya hadirnya Cherry Bell, Smash gitu-gitu nggak sih mereka? Iya. Terus Sinta dan Jojo, ya kan? Gak sih duluan Sinta dan Jojo kayaknya. Sinta dan Jojo dulu ya? Iya, Sinta Jojo dulu baru K-pop dan Oke. Cherry Bell dan segala macem. Jadi banyak Iya deh, band bener-bener. girl band Indonesia. Terus apalagi sih yang suka cover tuh Norman Kamaru, lu tahu gak sih? Ini jadi throwback masa SD ya. Iya, keren banget tuh. So, baik lagi tadi teman-teman yang mau ngobrol-ngobrol, nanya-nanya, boleh langsung aja. Tulis aja di kolom komentar. Struggle kalian waktu jadi K-popers tuh apa aja? Kita berbagi, kita sharing. Tapi mungkin itu ya, kalau cewek mungkin nggak terlalu ya struggle juga sih diomongin ala gitu-gitu. Cuman kalau cowok lebih ini lagi ya kayaknya tekanan batin banget ya, kayak kalau popers tapi lu cowok itu kayak 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 dulu masih itu ya. Sekarang kalau nggak once, nggak fansnya Twice, nggak laki kalau sekarang. kayak laki gitu. Nggak laki gitu. Nah, tadi kita ngebahas tadi terakhir terkait dengan budaya lokal nih, gitu. Mungkin juga sekalian agak menuju penghujung live kita nih. Menurut kita, gimana sih tadi selain mengkombinasikan pakaian tadi yang dilakukan oleh cover dance, apa sih yang sebenarnya mahasiswa
terus khususnya mahasiswa yang K-popers ini bisa melestarikan budaya lokal juga, tapi sambil menyukai K-pop gitu. Bisa nggak sih sebenarnya? Sebenarnya masih bisa sih asal kita tahu identitas kita gitu kan. Kita nih Indonesia. Jadi tetap aja walaupun lu suka K-pop atau makeup dan segala macam, tapi kita orang Indonesia gitu. Jadi cara cara ininya sih kayak ya udah tetap prioritasin budaya Indonesia dulu, kayak tetap dukung dukung orang-orang Indonesia yang berbakat gitu di Hmm, internasional. betul. Contohnya dukung kita ya gitu ya. Nah, tapi nah itu kan kitanya ya gitu ya. Nah, terus kita kan juga sebagai mahasiswa pariwisata tuh ya mempromosikan seni budaya dan pariwisata gitu kan. Seni budaya bagian dari pariwisata gitu ya. Nah, sebenarnya gimana sih menurut kita sebagai pandangan mahasiswa pariwisata, gimana supaya caranya budaya lokal ini tetap bertahan di era Hallyu Wave ini gitu. Kalau menurut aku eh ya itu tadi kataku promosi budaya itunya jangan terlalu tradisional gitu kan. Lebih ke global aja lah sekarang. Orang-orang banyak yang bilang ini bukan budaya asli Indonesia gitu kan. Tapi tetap aja gitu kita pemasarinnya secara global aja kayak kayak Korean Wave kayak Hallyu itu kan mereka bisa terkenal karena pemasarannya itu secara global gitu kan nggak melulu ngeliatin apa budaya tradisional Korea gitu jadi kita bisa juga kayak mereka kayak pasarin budaya Hallyu itu gitu dengan mengangkat yang budaya Indonesia yang paling paling menarik lah gitu dan Hmm, dikemas secara global tadi. oke, benar-benar juga sih. Dengan kita mengemasnya secara global tadi, itu kan akan memancing orang untuk tertarik tertarik dulu gitu ya. Berarti tertarik dulu. Nanti kan mereka kan akan nyari tahu lebih dalam gitu tentang budaya kita gitu ya. Iya, iya sama aja sih kayak K-pop itu kan tadi K-pop kan memasarinnya yang budaya Korea yang modern nih kan pasarin dikemas secara baik banget gitu kan jadi orang-orang tuh pada tahu gitu ada K-pop nah dari K-pop itu orang-orang makin kayak pengen mengenal Korea lebih dalam gitu kan sekarang banyak nih orang-orang yang ke Korea terus habis itu belajar bahasa Korea Hmm, gitu nah kalau menurut aku ya cara cara promosi budaya Indonesia itu juga bisa kayak Korea gitu contoh. oke. Berarti kita bisa belajar dari Korea ya sebetulnya. Benar banget. Nah, oke. Lalu Git, terkait untuk menutup nih kita sampai 1945, untuk menutup live bareng kita pada malam hari ini, mungkin kita ada pesan-pesan yang ingin disampaikan buat teman-teman K-popers di luar sana yang mungkin mereka malu untuk mengatakan mereka K-popers atau mungkin mereka insecure mereka dan tidak bisa meluasakan berekspresi gitu gitu. Nah, itu mungkin kita ada yang mau uh, disampaikan. ya pokoknya buat teman-teman yang masih malu mengakui dirinya K-pop itu nggak apa-apa maksudnya ngakuin aja lu suka K-pop gitu karena yang nggak ada yang salah juga suka K-pop gitu asal nggak berlebihan gitu terus juga eh, buat ini sih buat K-pop yang apa namanya yang udah suka K-pop gitu merch merch pokoknya staff yang dari al itu tuh nggak menjadi kewajiban pokoknya prioritasin dulu kebutuhan diri sendiri baru kalau misalkan ada rezeki lebih gitu boleh lah kalian beli si merch itu untuk kesenangan diri sendiri juga jadi jangan prioritasin si idol K-pop gitu Betul betul. prioritasin lah diri sendiri Betul sih, betul. gitu. Karena banyak cara untuk mendukung idol ya, tidak harus dengan membeli albumnya mahal atau gimana kan ya gitu ya. Dengan streaming Bener. YouTube mungkin Dengan dengan nonton di YouTube MV-nya. tuh udah sangat membantu banget gitu. Betul. So, oke, aku akan nge-wrap up lah ini biar agak formal dikit menutup dikit nih. Jadi
hasil kita ngobrol nih sama kita hari ini bahwa sebetulnya memang budaya Korea ini tuh sudah sangat mendunia banget dan mempengaruhi semua aspek kehidupan kita, termasuk mahasiswa di situ juga dari budaya Korea kita bisa belajar banyak nih, termasuk peluang bisnis tadi buat mahasiswa untuk nambah uang jajan ya tadi gitu ya, betul ya. Dan dari sini juga Indonesia Benar. juga bisa belajar menduniakan budaya lokal dengan cara yang sama dengan Korea mengemas budaya mereka sehingga mereka dapat tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang budaya Indonesia. So thank you so much Kak Gita udah sharing bareng sama teman-teman malam hari ini. Seru banget, banyak banget hal-hal baru tadi yang aku baru tahu. Mungkin aku habis ini akan nonton tadi yang apa ada acara maratonnya NCT ya. Aku baru tahu. Olimpiade, Dan Olimpiade. Olimpiade mungkin nanti akan saya tonton setelah ini ya. Kita akan pelajari lebih dalam. Jadi thank you banget sekali lagi Kak Gita. Sehat-sehat terus. Thank you juga. Semangat magangnya. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Di sana gimana kondisinya? COVID? Di sini lagi parah sama PPKM juga. Level 4 juga ya? Atau ini? Diperpanjang juga PPKM-nya. Iya siap juga. Oke deh, kalau gitu silahkan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kita mau bekerja ria lagi mungkin. Thank you juga buat teman-teman yang udah nontonin kita berdua. So, kita ucapkan terima kasih dan say thank you. Bye-bye semua. Sampai jumpa di Bahas Ringan episode ketiga. Tonton guys. Yes, oke. Jangan lupa follow IG-nya Gita. Gita ya. Bye-bye. Oke, dah.